Bagaimana caranya agar dapat menolak musibah yang datang tiba-tiba? Karena musibah itu terkadang mendatangi kita secara tiba-tiba. Mungkin entah itu ada sesuatu yang akan membahayakan kita ketika kita sedang berjalan di mobil misalnya. Bisa saja sesuatu itu tiba-tiba terjadi, atau kita terpaku ular misalnya, ataupun yang lainnya dari musibah-musibah dan mara bahaya yang akan menimpa kita. Apa itu? Bagaimana caranya? Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yumsi bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih." Wa man qala hina yusbih thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hina yumsi. Barang siapa yang ketika memasuki waktu sore, dia masak, lalu dia mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah, dengan nama Allah alladzi yang la yadurru, tidak akan berbahaya, ma'asmihi syai'un, bersama namanya sesuatu pun juga, fil ardi wala fis sama, tidak di bumi, tidak pula di langit, wa huwas samii'ul 'aliim, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka siapa yang mengucapkan tiga perkara ini 3 kali, ya doa ini di setiap pagi dan petang, maka ia tidak akan ditimpa oleh bencana yang tiba-tiba menimpa dia sampai pagi hari. Apabila diucapkan di pagi hari, maka ia pun tidak akan ditimpa bencana yang tiba-tiba sampai sore hari. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulla lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan pada waktu pagi dan pada waktu petang, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwa di antara musibah yang menimpa seorang hamba, ada musibah-musibah yang sifatnya tiba-tiba. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi pada diri kita. Dan terkadang seringkali musibah itu datang secara tiba-tiba. Demikian pula hadis ini menunjukkan akal Islam azakumullah disyariatkan di setiap pagi dan petang untuk membaca doa ini. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membaca doa ini, dia tidak akan terkena bala, musibah atau bencana yang datang secara tiba-tiba kepada kita. Kita tidak tahu, Pak, ya, kadang ada orang yang tiba-tiba tabrakan, gara-garanya mungkin sepele, ada binatang masuk yang mengganggu dia, akhirnya menyebabkan konsentrasinya dia tabrakan. Dahulu Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah bercerita, kata Imam Al-Qurtubi, suatu pagi aku tersengat kalajengking. Waktu itu kata Imam Al-Qurtubi, beliau sedang pergi ke kebun dan ternyata beliau tersengat kalajengking. Lalu beliau pun mengingat, rupanya
pagi itu dia lupa untuk mengucapkan Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rupanya dia baru ingat kalau tadi pagi itu lupa baca itu. Ini menentukan akal Islam bahwa zikir itu bisa menyebabkan kita selamat dari berbagai macam mara bahaya. Dengan kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Maka ketika di waktu pagi dan petang kita selalu baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Insyaallah kita akan terhindar dari berbagai macam keburukan yang bisa menimpa secara tiba-tiba kepada kita. Ini penting Bapak ya untuk dihafal. Banyak sekali zikir-zikir yang terkadang itu sangat penting sebetulnya dalam kehidupan kita, tapi kita kurang perhatian ya untuk membaca zikir-zikir tersebut ya. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya kita banyak-banyak berzikir di waktu pagi dan petang. Makanya para malaikat ya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka selalu berzikir di waktu pagi dan petang. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih di waktu malam dan di waktu siang. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi menyebutkan tentang sifat orang yang beriman. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal asal. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi. Subhanallah, dalam surat Al-Kahfi itu apa? Siapa yang hafal? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi. Terus apa? Saya baru lupa, ada mushaf wanita. Sabarkan dirimu kata Allah untuk bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya bil ghuduwi di waktu ghudub. Ghudub itu di waktu pagi. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 8. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya bil ghadati di waktu pagi, wal 'ashyi dan di waktu petang. Yuriduna wajhah, karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah bersabar bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu kapan? Bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan petang. Dan ini menunjukkan Bapak ya bahwa waktu pagi dan waktu petang itu waktu utama kata para ulama. Adapun waktunya kapan? Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, dan hadis itu hasan, Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajr ya hatta tatlu'a asy-syams ahabbu ilayya mimma tala'at al-syams. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari semenjak sholat subuh, setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Wala najlisa, dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari.
itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa waktu untuk berzikir di waktu pagi dan petang itu pada asalnya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Adapun waktu petang yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Sekarang bagaimana kalau ternyata sampai matahari terbit kita lupa? Bolehkah kita mengucapkan zikir pagi dan petang itu setelah matahari terbit? Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kata-kata al-ghadah yang disebut dengan al-ghadah itu berlangsung dari semenjak terbitnya fajar sampai menjelang waktu duha. Maka pada waktu itu tidak mengapa apabila kita misalnya mengucapkannya itu setelah matahari terbit atau setelah maghrib misalnya terbenam matahari. Kita ucapkan demikian kalau memang kita lupa. Namun ingat, waktu yang paling utama adalah yaitu setelah terbitnya fajar sampai terbenam atau terbitnya matahari, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan ikhwatul Islam azakumullah, waktu-waktu ini akan merupakan waktu-waktu yang sangat utama kata para ulama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholat berjamaah subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat kata Rasulullah, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Hadis itu diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Ya Rasulullah bersabda, "Man shallal fajra fil jamaah," siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, thumma jalasa fi majlisi, kemudian dia duduk di tempat duduk, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah ta'ala, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah, ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di waktu asar. Bahkan waktu asar itu lebih utama dibandingkan dengan waktu pagi. Banyak ulama lebih mengunggulkan waktu asar dibandingkan dengan waktu pagi. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah berfirman wal asri. Banyak ulama tafsir menafsirkan al-asr di sini waktu asar. Walaupun banyak juga ulama tafsir menafsirkan wal asri di sini artinya waktu, demi masa, demi waktu. Dan Ibnu Abbas ya lebih memilih pendapat yang pertama tadi, bahwa yang dimaksud dengan wal asri itu demi waktu asar. Yang kedua, Rasulullah mengkhususkan waktu asar dalam sebuah hadis, ya, atau bahkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa di antara 3 orang itu? Di antaranya rajulun baya'a rajulan fi waqtil asri fahalafa kadiban. Ya, orang yang berjual beli di waktu asar, lalu dia bersumpah dusta. Subhanallah. Kenapa Rasulullah menyebutkan waktu asar? Apakah jual beli di waktu asar tidak boleh? Boleh. Tapi masalahnya yang disebutkan dalam hadis ini, dia bersumpah dusta. Dan Rasulullah mengatakan di waktu asar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penyebutan waktu asar itu lisyarafihi, menunjukkan akan kemuliaan waktu asar. Bahkan sholat yang paling utama dari sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam sholat asar,
Allah berfirman, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian salat, terutama salat wusta. Dan Rasulullah menafsirkan salat wusta itu adalah salat asar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan meninggalkan salat asar dosanya lebih besar dibandingkan yang lain. Dan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Man fatatu sholatul asri," siapa yang terluput dari salat asar, faka'annama mutira maluhu wa ahluhu, maka ia seakan-akan terputus dari keluarga dan hartanya. Dan satu riwayat yang Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari juga, "Man taraka sholatal asri 'amdan habita 'amal." Siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka akan batal amalan-amalannya. Ini menunjukkan bahwa sekalian waktu asar itu waktu yang sangat apa? Yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di waktu pagi adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk banyak berzikir. Di waktu asar pun waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan Bapak sekalian dua waktu ini, ya. Dan dalam Al-Quran kalau antum baca, sering kali Allah menyebutkan sifat orang mukmin itu berzikir di waktu pagi dan petang, berzikir di waktu pagi dan petang. Ya, dalam ayat yang lain dengan menyebutkan bil wudu'i wal asal, di waktu wudu dan asal, di waktu pagi dan petang. Dan surat Al-Kahfi tadi bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang juga. Hadis 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbah wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sab'a marratin kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah." Siapa yang di waktu pagi dan di waktu sore mengucapkan doa ini, hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, dan aku hanya tawakal kepadanya, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah pemilik arsy yang besar. 7 kali, maka Allah akan cukupkan yang kebutuhannya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Namun hadis ini lemah. Hadis ini banyak dilemahkan oleh para ulama, seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Dan Syekh Al-Albani pun menyatakan hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan hujah, sehingga tidak bisa kita amalkan. 35. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan memberi cahaya baginya di antara 2 Jumat. Hadis ini menunjukkan, dan hadis ini sahih, memang diikhtilafkan oleh para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Karena adanya ikhtilaf dalam sanadnya, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar merujukkan hadis ini hasan. Ya. Demikian pula banyak ulama selain Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadis ini. Ya Allah. Hadis ini menunjukkan disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat. Jadi di malam Jumat itu sebetulnya Pak, yang sahih itu adalah membaca surat Al-Kahfi Pak. Kalau di masyarakat kan kebiasaannya kalau malam Jumat baca apa? Yasin. Padahal hadis tentang anjuran membaca Yasin di hari Jumat itu lemah sekali. Diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dan di dalamnya ada perawi yang lemah,
sehingga saya namanya Muqatil bin Sulaiman, sehingga tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Ini ada hadis yang sahih bahwa kalau malam Jumat itu yang sunnah itu bukan yasinan tapi kahfian. Ya. Itu banyak kaum muslimin meninggalkan hadis yang sahih, mengambil hadis yang tidak sahih. Kenyataan di Indonesia begitu. Banyak hadis-hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah, bahkan hadis palsu diamalkan. Sementara hadis yang sudah jelas-jelas sahih ditinggalkan. Iya. Maka justru yang sunnah di malam Jumat atau di hari Jumat itu kita membaca surat Al-Kahfi. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Apa hikmahnya kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat? Karena surat Al-Kahfi ini berbicara tentang kisah. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang pemuda yang berjumlah 7 orang dan 8-nya anjing, yang mereka itu mempertahankan akidah mereka, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama 309 tahun di dalam gua, yang kemudian Allah bangunkan lagi untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, ya, kemudian di antara kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir, kemudian bertemu, dan Nabi Khidir pun memberitahu kepada Nabi Musa tentang hikmah-hikmah dan rahasia yang ia perbuat. Dan kisah di antara kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi itu tentang keluarnya Ya'juj, kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada pada masa Nabi Dzulqarnain, yang kemudian Nabi Dzulqarnain lah yang membuatkan sebuah dinding yang sangat kokoh yang mereka tidak bisa keluar darinya. Namun Allah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj kelak di akhir zaman mereka akan keluar, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan jumlah mereka sangat banyak sekali, Pak. Dan keinginan mereka hanya menghancurkan saja. Ya. Dan ini sepadan, Pak, dengan hari Jumat. Kenapa? Pertama, bahwa hari Jumat itu adalah merupakan hari yang terjadinya hari kiamat. Kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul Jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam. Di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke surga dan mengeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat kata Rasulullah, taqumus sa'ah, akan tegak hari kiamat. Tapi kita tidak diberitahu Jumat yang mana. Di mana di hari Jumat itu binatang-binatang pada ketakutan, Pak, kecuali jin dan manusia. Maka akal Islam azakumullah, karena hari Jumat adalah merupakan hari yang tegaknya matahari, tegaknya hari kiamat, maka sebadan dengan isi yang ada dalam surat Al-Kahfi tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan di sini Rasulullah memberikan pahala besar bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka akan bercahaya untuknya di antara 2 Jumat. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, adha'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, akan bercahaya untuknya nanti pada hari kiamat dari kakinya sampai ke awan-awan. Subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak.
Terlebih Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menghafal 10 awal dari surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, "Man hafidha 10 ayatin min awal surat Al-Kahfi rusima minad dajjal." Siapa yang hafal 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam satu riwayat yang lain, apabila kalian bertemu dengan Dajjal, bacakanlah kepadanya 10 awal dari surat Al-Kahfi. Niscaya kamu akan terlindung daripada Dajjal. Dari sekarang Pak, kita ngapalin 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, apakah kita akan bertemu dengan Dajjal atau tidak. Kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha dulu. Poin 36, pohon kurma di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi Gurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan memujinya, maka akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Di sini sahih dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan keutamaan mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Dan ucapan ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pertama, kata-kata subhanallah mempunyai makna pensucian Allah dari segala macam kekurangan. Dan dalam riwayat Imam Nasai dan Abu Daud, Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh." Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan, kata Rasulullah. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau itu besar sekali. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ya, subhanallahil azim wa bihamdi, sesuatu yang agung. Bapak tahu tidak, ketika Rasulullah SAW hendak meninggal dunia, apa ucapan yang diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah memperbanyak ucapan itu? Ketika Rasulullah meninggal dunia, ada ucapan yang Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk memperbanyaknya. Tahu nggak? Dalam surat apa itu? "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang kepada kamu, ya, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka di saat itu hendaklah kamu bertasbih, memuji Rabbmu, dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat. Bapak tahu, ketika Rasul diturunkan ayat ini, Rasul naik mimbar. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara yang ia tetap hidup di dunia atau ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Dan hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka mendengar itu Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar faham bahwa yang dimaksud hamba itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasul diberikan pilihan oleh Allah. Hai Muhammad, apakah engkau hendak dipanjangkan umurmu atau engkau akan kembali kepada Allah saja? Ternyata Rasulullah lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, "Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Ibnu Abbas, itu maksudnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, di akhir hayat Rasulullah sering kali mengucapkan ini, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena mempraktikkan firman Allah tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah SAW terus mengucapkan itu, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ikhwat Islam azzakumullah. Ucapan ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan janji, siapa yang mengucapkan subhanallah subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya sebuah kurma di surga. Luar biasa. Pohon kurma yang ada di surga itu luar biasa. Jangan Anda kiaskan dengan kurma-kurma di dunia. Kurma yang ada di surga luar biasa. Apabila Allah menanamkan untuk kita pohon-pohon di surga, itu menunjukkan bahwa biidznillah kita akan masuk ke dalam surga. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka perbanyaklah bapak-bapak sekalian untuk mengucapkan ini, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Poin 37, dihapuskan dosa-dosa walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah hubbat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, dengan memujinya, maka akan digugurkan untuknya dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Ikhwat Islam azzakumullah. Rasulullah menganjurkan agar di waktu ini, kata para ulama, zikir khusus di waktu pagi. Jadi zikir ini hanya khusus di waktu pagi saja. Apa itu? Membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, akan digugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak jauh apa buih yang ada di lautan. Alhamdulillah Bapak sekalian. Sebetulnya kita ini orang Islam Pak ya. Kesempatan masuk surga itu besar banget. Kenapa demikian? Pertama, dalam sehari semalam banyak sekali amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Di waktu pagi dan petang saja, antum baca ini subhanallah bihamdi 100 kali, itu bisa menggugurkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dan ana yakin kalau antum baca ini nggak sampai 2 menit, nggak sampai 3 menit mungkin. Ya paling lama 3 menit, itu juga lama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mungkin tidak sampai 2 menit. Tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau antum habis sholat fardu membaca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca itu, maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak sekali sebetulnya kesempatan untuk menggugurkan dosa kita. Namun subhanallah, kenapa kita ini terkadang sering kali berpaling daripada zikir-zikir yang luar biasa seperti itu? Ya memang demikian setan ya. Setan itu ingin sekali seorang hamba itu lupa kepada Allah. Setan ingin sekali agar kita ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya setan bisa menguasai diri kita. Padahal kalau kita banyak berzikir kepada Allah,
kita akan terlindung daripada godaan setan. Ya, kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, setan akan bersembunyi ketakutan. Wa in ghafila waswas. Tapi kalau dia lalai berzikir kepada Allah, setan pun akan memberikan waswas kepada kita. Inilah ya, di waktu habis sholat banyak di antara kita lupa berzikir. Gimana mau berzikir? Dalam sholat saja pikirannya kemana? Pekerjaan. Setelah selesai sholat seringnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau hanya sebatas berdoa saja. Banyak kaum muslimin Pak, lebih mendahulukan doa daripada zikir setelah sholat. Banyak sekali. Ya, setelah selesai sholat langsung doa dia. Setelah itu pergi. Sementara zikirnya dia tinggalkan. Padahal zikir setelah sholat jauh lebih utama dibandingkan dengan doa. Ikhwatul Islam, demikian pula ini zikir-zikir pagi dan petang yang Rasulullah mengajarkan kepada kita. 38. Tanaman di surga. Rasulullah SAW bersabda, Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turba 'adbatul ma' wa anna qi'an wa anna dirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah SAW bersabda, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Di langit yang ke-7. Itu benar riwayat yang paling kuat. Ya. Di mana kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim di langit ke-7 sedang menyenderkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah dan berkata, marhaban bibni saleh wal akh saleh. Selamat datang anak yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Ya. Dan kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu thayyibatut turba. Tanahnya subur sekali. Azbatul ma, airnya segar sekali. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu sekarang masih berupa tanah yang kosong. Ya. Wa anna dirasaha, dan bahwasanya tumbuhannya, tanaman-tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi Pak, yang menanam tanaman di surga itu kita sendiri loh Pak. Ya. Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Rasulullah sekarang itu surga masih berupa tanah kosong. Dan tanamannya itu adalah ucapan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya Bapak sekalian, sebetulnya yang membangun rumah di surga kita sendiri. Rasulullah memberitahu di sana ada amalan-amalan untuk membangun istana di surga. Di antaranya Rasulullah mengabarkan siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. Rasulullah itu bersabda, siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Berarti kalau bapak-bapak ingin dibangunkan rumah di surga, beramal. Iya, beramal. Kalau bapak punya rumah di surga, alhamdulillah. Bapak ingin punya kamar-kamar yang bagus, kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura batinuha min tuhuriha, yang dalamnya terlihat dari luarnya.
dan luarnya terlihat dari dalamnya, saking indahnya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, liman at'ama ta'am wa aqaba al-kalam, ya, wa afsha salam wa shalla bil laili wan nas niyam. Itu untuk orang yang memberi makan fakir miskin dan memperbagus ucapan dan menyebarkan salam dan sholat di waktu malam di saat orang-orang tertidur. Maka orang yang mempunyai sifat ini diberikan kamar-kamar VIP dalam surga. Insya Allah. Kita punya rumah, kita butuh tanaman-tanaman, Pak. Bayangkan kalau antum punya rumah tidak ada tanamannya, gersang, gak enak. Ternyata tanaman-tanaman itu yang menanamnya kita sendiri. Apa tanaman-tanaman surga? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka semakin seseorang banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semakin banyak tanaman-tanaman yang ditanam untuk kita pada hari kiamat. Bahkan sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa penduduk surga itu nanti pada hari kiamat di dalam surga menyesal. Menyesal kenapa? Menyesali waktu-waktu mereka yang hilang tanpa zikir kepada Allah. Ketika mereka melihat bagaimana faidah zikir yang sangat luar biasa di dalam surga nanti. Makanya Bapak sekalian, ya, banyak-banyak kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sulit pasti mengucapkan itu? Sulit tidak? Tidak sulit. Tidak sulit, Pak. Tapi masalahnya ini berhubungan dengan apa? Hati. Ada orang ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, enggak bertahan setengah menit, kayaknya berat sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dia tidak merasakan kenikmatan. Dia tidak merasakan kenikmatan ketika dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kok bisa seperti itu, Bang? Jawabnya bisa. Akibat maksiat-maksiat yang ada dalam hati kita. Orang yang banyak berbuat maksiat, hatinya keras, lisannya keluh, sehingga mau berzikir kepada Allah sulit. Bahkan kalaupun dia berzikir, dia tidak merasakan kenikmatan dan dia tidak merasakan ucapan subhanallah, tidak sampai ke dalam hatinya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Padahal Pak, kesempatan kita untuk mengucapkan zikir ini banyak sekali. Mungkin Bapak sering pergi kerja, bawa mobil macet nggak Pak? Kalau pagi-pagi macet. Ketika Bapak lagi macet-macetnya, apa yang Bapak lakukan? Melamun. Seringnya kita begitu. Lihat sini, sana, sini. Andaikan waktu tersebut ketika menunggu macet kita banyak-banyak ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa tanaman surga yang sudah ditanamkan untuk kita? Andaikan waktu macet Bapak tiap hari pergi ke kantor digunakan untuk membaca Al-Quran, saya yakin Pak, ya untuk menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran, kalau memang betul-betul itu waktu berharga buat kita, mungkin kita sudah banyak hafalannya kali. Tapi seringkali kita lalaikan waktu-waktu seperti itu. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah kita berusaha, saya dan antum sama saja. Kita harus berusaha terus memperbanyak ucapan ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, saya kira cukup sampai di sini.